Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang, kita langsung bergabung dengan Eril Raka dan juru kamera Ria Nuryaningsi dan Ade Suherman. Eril, sejauh ini bagaimana jalannya sidang terkait dengan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan? Ya, Julita dan juga pemirsa, tepat di belakang saya ini merupakan ruang persidangan untuk agenda sidang pembacaan vonis untuk dua terdakwa penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Memang agendanya akan dilangsungkan pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, namun memang hingga saat ini persidangan belum juga dimulai. Rencananya memang untuk persidangan agenda hari ini akan melangsungkan secara virtual untuk kedua terdakwa, sehingga dua terdakwa yaitu Roni Bugis dan juga Rahmat Kadir ini tidak hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jakarta. Namun mereka ini akan dihadirkan secara online atau virtual dengan sistem teleconference di rumah tahanan. Dan nanti kita akan melihat bagaimana jalan persidangan untuk agenda pembacaan vonis tersebut. Namun jika kita melihat bagaimana persidangan selama ini, memang kita ketahui jaksa penuntut umum mendakwa kedua orang tersebut ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersama-sama melakukan penganiayaan berat sehingga menyebabkan Novel Baswedan mengalami luka berat. Nah, pertimbangan dari jaksa dalam mendakwa ini memang ada pertimbangan yang meringankan dan juga yang memberatkan. Jika kita melihat yang memberatkan dari jaksa penuntut umum mengatakan bahwa kedua terdakwa ini sebagai polisi telah mencoreng kehormatan dan juga institusi dari Kepolisian Republik Indonesia. Sementara itu ada beberapa yang meringankan dari kedua terdakwa, antara lain kedua orang ini belum pernah dihukum sebelumnya, dan yang kedua adalah kedua terdakwa ini mengakui perbuatan mereka. Dalam hal ini kedua terdakwa melakukan penyiraman dan juga mengantar pihak yang melakukan penyiraman kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Selain itu juga kedua terdakwa dikatakan korporatif dalam persidangan dan juga mengabdi sebagai anggota Polri selama 10 tahun. Dan dari dakwaan tersebut memang jaksa penuntut umum hanya menuntut kedua terdakwa ini selama 1 tahun penjara. Dan ini memang sempat menjadi polemik dan juga cukup mengecewakan sejumlah masyarakat begitu, yang sempat juga viral begitu di beberapa sosial media terkait dengan jaksa penuntut umum hanya memberikan tuntutan atau dakwaan 1 tahun penjara kepada dua terdakwa dari penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan. Dan kita akan menunggu bagaimana nanti pembacaan vonis bagi kedua terdakwa yang akan dilakukan pada hari ini. Apakah nanti para hakim akan menggunakan ultra petita, yaitu memberikan vonis di atas dari dakwaan para jaksa penuntut umum, karena kita ketahui hakim juga dapat melakukan hal tersebut dengan tentunya ada dua barang bukti dan juga bagaimana fakta persidangan yang telah berjalan, dan tentunya ini akan keputusan berada di tangan majelis hakim yang akan dilangsungkan pada hari ini. Julita. Baik, Eril, sidang kali ini dilakukan secara virtual, tapi adakah tanggapan dari pihak Novel Baswedan terkait dengan sidang kali ini? Ya, Julita, memang sidang ini dilakukan secara virtual untuk terdakwa, namun memang untuk dari pihak Novel Baswedan hadir, di mana tim advokasinya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jakarta. Namun untuk Novel Baswedan memang tidak menghadiri persidangan secara langsung, namun diwakili oleh kuasa hukumnya. Novel Baswedan sebetulnya memang sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan persidangan ini, di mana Novel mengatakan persidangan yang berjalan selama ini jauh dari fakta-fakta yang ada serta dipenuhi banyak kejanggalan. Di sini memang terdengar bahwa Novel Baswedan tidak berekspektasi tinggi terhadap vonis yang akan dijatuhkan pada hari ini. Selain itu juga Novel mengatakan sekaligus meminta agar majelis hakim tak menghukum kedua terdakwa atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Karena menurut Novel pada dasarnya menghukum seseorang dengan fakta objektif berbasis alat bukti. Selain itu juga tadi kami sempat menanyakan kepada tim advokasi Novel, di mana hal yang serupa juga disampaikan bahwa persidangan ini hanya membenarkan seluruh dalil dan juga dalih
para terdakwa dengan skenario menyembunyikan pelaku sebenarnya atau aktor intelektualis dalam kasus ini. Bahkan menurut advokasi dari Novel mengatakan proses persidangan ini dapat dikatakan sebagai menuju ke arah peradilan sesat, di mana antara lain yaitu barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan dalam proses persidangan. Yang kedua juga jaksa yang seharusnya menjadi representasi kepentingan korban terlihat berpihak kepada pelaku kejahatan. Nah, kita akan melihat bagaimana proses persidangan pada hari ini, bagaimana pembacaan vonis bagi kedua terdakwa dari kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Julita. Baik, Eril, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Eril Raka dan juru kamera Ria Nuryaningsih serta Ade Suherman langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.